Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1043 Tas Palsu. Thomaskin mendapat tas tangan, bagian luar tas berlogo LV, yang sedikit berbeda dengan tas belanja LV domestik. Tapi semuanya terlihat sangat mewah. Lagi pula mereka ahli dalam produksi tas, bahkan tas belanja tidak ada bandingannya dengan pedagang biasa. Thomaskin mengambil tas itu dan menyerahkannya langsung kepada Evie. "Bibi, lihat apakah kamu suka atau tidak." Kantong kertas kraft dengan jelas tertulis dua huruf Inggris LV yang dapat dilihat semua orang dengan jelas. Ernie tertegun. "Hah, apakah kamu benar-benar membeli LV?" Wajah Arya juga sedikit berubah. Dia sangat tahu barang, terutama tas-tas berharga ini. Tas kemasan ini sekilas memang asli, tasnya juga dibeli di luar negeri. Hanya toko asli luar negeri yang bisa memiliki kemasan seperti itu. Ini sedikit berbeda dari yang domestik, orang biasa tidak dapat melihatnya, dan para ahli dapat melihatnya secara sekilas. Arya berjalan ke depan dan bertanya, "Kamu benar-benar membelinya di luar negeri? Keluarkan biar aku lihat type yang mana." Evie tidak sabar untuk mengeluarkan tasnya. Yang menarik perhatian adalah tas besar, jauh lebih besar dari tas LV biasa, dan ukurannya lebih kecil dari tas belanja supermarket. Memiliki tangan yang sedikit lebih panjang dan bisa dibawa-bawa di badan. Terlihat sangat bertekstur. Tentunya didesain sesuai dengan tas belanjaan, tapi barangnya terlihat sangat berkelas. Evie melihatnya dan sangat menyukainya. Sangat indah." Arya mencibir. "Palsu." Evie sedang senang, dia sedikit tidak senang ketika Arya mengucapkan kalimat seperti itu. "Arya, kenapa bilang palsu? Seberapa bagus tas ini? Jika kamu tidak percaya padaku, sentuhlah." Arya memeluk lengannya dan menggelengkan kepalanya dengan sikap mempermainkan. "Tidak perlu sentuh, ini palsu, aku tahu semua model LV, tidak ada tas seperti itu sama sekali. Walaupun itu imitasi yang bagus, itu pasti tiruan yang tinggi dari gaya yang ada. Gaya ini jelas sedikit berbeda dari desain normal LV, dan terlalu berbeda. Tas jenis ini langsung ketahuan bukan diproduksi oleh LV." Thomaskin berkata, "Ini adalah model baru, aku minta mereka mendesain yang baru." Arya tidak bisa berkata-kata, memutar matanya dan tampak menghina. "Kamu terlalu pandai membual, masih bilang minta mereka merancang. Kamu pikir kamu siapa, pemegang saham perusahaan LV? Kamu bisa minta mereka melakukan apa yang kamu inginkan. Departemen desain Louis Vuitton adalah yang teratas di dunia. Mereka mendesain tas, yang membutuhkan konsep dan prototipe. Menurut kamu apa konsep desain tas ini? Apakah itu berbelanja sayur?" "Hahaha." Thomaskin berkata, "Mungkin benar-benar belanja sayur, tetapi alasan mengapa mereka mendesainnya seperti ini terutama karena aku yang memesannya." Setelah Thomaskin selesai berbicara, Arya bahkan lebih kehilangan kata-kata. "Benar-benar pandai membual. Masih bilang kamu yang pesan, menurutmu siapa kamu? Apakah kamu direktur dari Louis Vuitton?" Arya mencibir, "Bibi aku menyarankan kamu untuk tidak membawa tas ini keluar. Prinsip aku adalah, jangan membawanya jika kamu tidak mampu, dan bawalah yang asli jika kamu ingin membawanya. Apa gunanya membuat produk yang tidak jelas asal-usul seperti ini? Menantu laki-laki kamu benar-benar lucu, membeli tas palsu untuk ibu mertuamu. Jika kamu tidak mampu membelinya, belilah selimut berkualitas rendah. Kenapa kamu begitu pamer kekayaan?" Saat Arya memandang Thomaskin dengan pandangan puas, tiba-tiba ponsel berbunyi. Arya secara naluriah mengklik ponsel, dan yang dilihatnya adalah promosi dari akun resmi WeChat. Kebetulan itu adalah promosi grup LV. Arya sangat perhatian akan hal ini, dan wajar saja sering menerima notifikasi semacam ini,
namun promo hari ini agak berbeda, judulnya membuat wajah Arya berubah. Produk baru musim gugur, inspirasi desainnya berasal dari Bibi Oriental di pasar sayuran China. Melihat judul ini, Arya memiliki firasat tidak menyenangkan di dalam hatinya. Mengklik dan melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Benar-benar tas ini. Setelah mengklik, itu adalah gambar besar definisi tinggi, foto jalanan dari supermodel internasional. Tas di tangannya persis sama dengan tas di tangan Evi Su. Dengan kata lain, Evi Su mendapatkan tas LV terbaru. Benar-benar mendapatkannya sebelum akun resmi dipromosikan. Wajah Arya agak masam. Bibi Su, biarkan aku melihat tasmu. Membawa tasnya, Arya menyentuhnya, dan dengan hati-hati melihat ke hardware dan area jahitannya, serta kode anti pemalsuan di dalamnya. Dari pengalamannya, kalau tidak melihat gayanya, tas ini pasti asli. Dan melihat pengerjaannya, sepertinya lebih detail dari tas yang dia beli sebelumnya. L2 harusnya sebuah mahakarya. Sekarang setelah modelnya juga sudah diperjualbelikan, Arya benar-benar tidak bisa terima. Evi Su bisa mendapatkan tas terbaru. Akun resmi baru saja didorong, menandakan bahwa itu belum terdaftar, dan akan terdaftar dalam waktu 1 bulan ke depan. Pada saat ini, kecuali orang dalam, atau bintang model top yang dapat memberikan pengaruh promosi, tidak mungkin bagi orang lain untuk mendapatkan. Bagaimana Evi Su melakukannya? Mungkinkah Thomas Keane benar-benar memiliki saham di Louis Vuitton seperti yang dia katakan? Dibunuh pun Arya tidak akan percaya. Thomas Keane tersenyum tipis. Mengapa? Percaya kali ini. Arya mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Percaya apa? Percaya bahwa kamu adalah pemegang saham perusahaan LV. Apakah kamu gila? Kuberitahu kamu, aku adalah anggota platinum dari LV Group. Tidak ada yang tidak dapat aku ketahui, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan tas ini, tetapi aku menyarankan kamu untuk mengembalikannya secepat mungkin. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada kamu. Apa yang dikatakan Arya? Thomas Keane sedikit bingung dan mencibir. Tidak sopan padaku. Bersikap tidak sopan seperti apa? Arya dengan dingin mendengus. Oke, tunggu. Setelah berbicara, Arya langsung mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor resmi LV. Transfer ke layanan manual. Setelah beberapa menit, seseorang akhirnya menjawab panggilan tersebut. Halo, aku Arya Liu, dan aku adalah pemegang kartu platinum grup kalian. Oke Nona. Mohon tunggu sebentar, biar aku cek untuk Anda. Setelah dikonfirmasi, Anda memang anggota platinum perusahaan Karni, Nona Arya Liu, apa yang Anda butuhkan? Arya berkata, perusahaanmu punya tas belanja sayur terbaru, kan? Iya, akun resminya sudah dipromosikan, terima kasih atas perhatiannya. Arya Liu melanjutkan, apakah kalian memiliki tas edisi terbatas khusus untuk China? Ya. Kami memiliki paket baru yang dikirim ke China, Nona. Informasi Anda sangat jelas. Arya tidak bisa berkata-kata ketika mendengar layanan pelanggan masih bercanda. Tas kalian itu sudah dicuri. Layanan pelanggan terkejut sejenak, dan wajahnya sedikit berubah. Apa? Dicuri? Bagaimana mungkin? Nyonya, tas kami dikirim oleh orang khusus, bukan pengiriman ekspres. Secara teoritis, tidak akan hilang. Arya Liu mendengus dingin, kenapa tidak mungkin hilang? Tas kalian model ini sekarang ada di tangan tetanggaku adalah penanam semangka. Kenapa? Tasmu yang terbatas dikirim ke China sejauh ribuan mil untuk seorang penanam semangka. Kata-kata Arya Liu sangat tidak menyenangkan, dan keluarga Evi Su mengerutkan kening. Tapi ini sangat meyakinkan. Pihak customer service langsung percaya dan mengira itu benar, dan nadanya berubah tiba-tiba. Nona, tunggu sebentar, aku akan menghubungi. Setelah beberapa menit, layanan pelanggan kembali, Nyonya, tolong beritahu aku alamat kamu, dan kami akan bergegas ke sana. Jika situasinya benar, kami akan memberi kamu beberapa hadiah. Arya Liu terkejut, dengan senyum di wajahnya,
dan dengan senang hati melaporkan posisinya. Awalnya hanya ingin melaporkannya, tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Jika perusahaan LV menghadiahinya dengan tas edisi terbatas, itu akan terlalu gengsi jika dibawa keluar. Semakin banyak area Liu memikirkannya, semakin bahagia dia. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.